Kami bersama tim akan melakukan monitoring penerapan protokol kesehatan pada masa tatanan normal baru di sekolah-sekolah dalam kaitan untuk melihat kesiapan sekolah bersama komite untuk melakukan pembukaan sekolah dengan metode tatap muka. Sekitar 1 minggu ya Pak, karena sekolah kita cukup banyak. Hari ini hari pertama dan SMP Negeri 1 Lamala adalah sekolah pertama yang kami kunjungi bersama dengan sekolah-sekolah di Solor dan sekolah-sekolah di Renara 1 dan 2 oleh tim kita yang lain. Tapi untuk Lamala ini yang pertama. Yang pertama tentu kita melihat dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh sekolah. Pertama dokumen tentang pembentukan tim Satgas COVID-19 pertama untuk tubuh sekolah. Kemudian kita melihat persiapan yang mendukung protokol kesehatan. Protokol pertama adalah tempat cuci tangan, pemeriksaan suhu, termogan, yang menggunakan termogan, kemudian penetapan jarak di dalam ruangan dibandingkan dengan kapasitas ruangan, jumlah anak dibandingkan kapasitas ruangan. Lalu kita melihat kesiapan sekolah mengadakan masker untuk siswa dan untuk guru, dan kita melihat juga terkait dengan desinfektan yang dipakai dan disiapkan oleh sekolah dan siapa yang menyiapkan. Harus ada tim dari sekolah yang sudah terlatih untuk menyiapkan dan kontinu. Kemudian yang berikut adalah kita melihat berdasarkan informasi dari wali-wali kelas yang mendampingi siswa selama 1 atau 2 tahun sebelumnya, mana-mana saja kan dari jumlah siswa itu yang tampak berisiko atau rentan terhadap penyakit, dan itu yang punya informasi adalah wali kelas, dan itu harus dinyatakan dalam bentuk dokumen. Dan saya lihat Lamala sudah menyiapkan datanya, dari 300-an siswa ada 2 anak yang dikatakan atau dikategorikan rentan. Terus yang terakhir adalah bagaimana pembagian shifting sekolah ini, dan tadi sudah dijelaskan ada 2 shift yang mau disiapkan dengan hitungan waktu 1 mata pelajaran di setting menjadi 20 menit sehingga tidak memberatkan atau tidak memperlama siswa punya waktu di sekolah, dan itu kaitannya erat dengan menghindari kerumunan. Secara umum semua sudah siap, hanya memang tata letaknya yang belum disimpan atau ditaruh. Harapan kami diletakkan secara ergonomis, memperhatikan semua hal yang sudah kami sampaikan. Artinya siswa jangan sampai terpapar di matahari terlalu banyak karena antri dalam hal pengukuran atau termogan, lalu datang kepada cuci tangan. Jangan sampai tempat yang begini luas ada 5 tempat yang digunakan untuk cuci tangan tapi akhirnya cuma 1. Jadi diatur secara ergonomis supaya semua ini, karena ini berlangsung setiap hari selama 365 hari setahun. Jadi ini diatur yang baik, dan harus ada brosur-brosur yang membuat mereka terpancing untuk mendekat ke tempat tersebut, karena ini juga besar pengaruhnya. Dan harapan kita bersama, lepas dari pandemi COVID ini, perubahan perilaku yang kita sudah tanamkan di masa COVID ini akan terjaga selamanya. Karena ini baik untuk kita semua. Saya lihat kalau hasil investigasi kami melihat ruangan secara lengkap, ini sekolah cukup siap, seluruh dokumennya ada, faktor-faktor pendukungnya sudah disiapkan dengan baik. Respon sekolah, di dalam ini kepala sekolah sebagai top leadernya dan guru-guru beserta komite juga, meskipun mereka tidak ada tetapi dokumen mereka menyatakan mereka siap, dan saya yakin sekolah ini insya Allah tidak ada lama bisa kami rekomendasikan untuk melakukan sekolah tatap muka. Kegiatan kita hari ini itu monitoring terkait persiapan sekolah untuk memasuki pembelajaran tatap muka setelah new normal ini. Terkait dengan pembelajaran tatap muka ini, memang kalau berdasarkan edaran Bupati dan imbauan Kadis TKO Kabupaten Flores Timur, kita sudah mengajak sekolah untuk tetap melakukan pembelajaran mulai dari tahun ajaran baru, yaitu tanggal 13 Juli. Sehingga pada kesempatan ini kita turun untuk melakukan monitoring terkait dengan kesiapan sekolah, untuk nanti kita ke depan setelah sekolah melakukan persiapan dan kita mulai dengan proses belajar mengajar di sekolah dengan menerapkan
protokol kesehatan yang sangat ketat. Iya. Memang terkait dengan pembelajaran tatap muka dengan pola shift ini kita harus mengaturnya sehingga pembelajaran di dalam kelas itu sudah bisa menerapkan protokol kesehatan. Kita mengupayakan agar siswa-siswa kita dan semua stakeholder di satuan pendidikan itu merasakan kenyamanan pada saat proses pembelajaran tatap muka nanti. Dari pantauan saya, kesiapan sekolah untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, saya yakin sekolah sudah siapkan itu. Tinggal saja nanti dalam actionnya itu harus diperketat oleh pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah bersama dengan guru-guru, lalu nanti itu bisa menggandeng juga dengan stakeholder terkait, apakah itu komite ataukah dari pustu ataukah puskesmas terdekat. Pertama, saya selaku pimpinan sekolah ini mengucapkan banyak terima kasih, dan ini merupakan hal yang sangat selama ini selalu ditunggu-tunggu oleh pihak sekolah dalam kaitan dengan persiapan pembelajaran di masa COVID ini. Sehingga hari ini kami dari pihak sekolah sangat terima kasih sekali kehadiran dari tim COVID ke Kabupaten Flores Timur, Bapak Kabid Pendi PKO Kabupaten Flores Timur, dan Ibu dari tim kesehatan telah melakukan monitoring kesiapan kita di sekolah dalam kaitan dengan new normal untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ke depan ini. Dengan melihat hasil monitoring dari tim COVID Kabupaten Flores Timur ini, dan mereka sudah memberikan sinyal kepada kita tentang kesiapan kita sudah 98% untuk itu, sehingga ada sinyal baik bahwa sekolah ini sudah siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung. Dan ini memang menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak, peserta didik, dan juga oleh masyarakat, karena memang mereka juga sudah merasa keadaan anak-anak yang di rumah juga sangat riskan sekali dengan kegiatan aktivitas mereka hari-hari, sehingga harapan dari semua pihak termasuk masyarakat, orang tua, dan kita guru semua juga mengharapkan supaya pembelajaran ini kembali normal baik dan persoalan pandemi COVID ini juga segera berakhir, sehingga keadaan normal kembali untuk pembelajaran untuk perbaikan generasi anak-anak kita ke depan.